Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata pelajaran Praktek Akuntansi Perusahaan Jasa Dagang dan Manufaktur. Untuk kali ini kita akan membahas kompetensi dasar pengetahuan yaitu 3.1, menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya kalian akan mempelajari mengelompokkan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Kemudian masuk pada tujuan pembelajaran. Setelah kalian melaksanakan pembelajaran dan berdiskusi dengan teman-teman kalian, maka diharapkan kalian dapat menentukan dokumen sumber pada perusahaan jasa dengan benar, kemudian menentukan dokumen pendukung pada perusahaan jasa dengan tepat, kemudian menganalisis dokumen sumber pada perusahaan jasa dengan benar, menganalisis dokumen pendukung pada perusahaan jasa dengan tepat, dan untuk keterampilannya, mengelompokkan dokumen sumber pada perusahaan jasa dengan benar dan mengelompokkan dokumen pendukung pada perusahaan jasa dengan rinci. Kita masuk pada materi pertama yaitu definisi dokumen transaksi. Apa sih yang dimaksud dengan dokumen transaksi? Dokumen transaksi atau bukti transaksi atau bisa juga disebut bukti akuntansi adalah dokumen-dokumen dasar transaksi baik yang dibuat sendiri maupun yang berasal dari pihak luar yang digunakan sebagai sumber pencatatan atau penyusunan laporan keuangan oleh suatu unit usaha. Kemudian materi yang kedua adalah jenis bentuk bukti dokumen transaksi. Ada yang namanya bukti transaksi intern, yaitu bukti transaksi yang berasal dan dilakukan dalam lingkungan perusahaan itu sendiri. Contohnya adalah bukti memorial antar bagian divisi dalam perusahaan tersebut. Dan yang kedua adalah bukti transaksi ekstern, yaitu bukti transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan. Contohnya adalah kwitansi, nota kontan, faktur, nota kredit, nota debit, cek, bilet giro. Dan untuk jelasnya, dan yang ketiga adalah bukti pendukung. Kemudian kalian bisa lihat ini kwitansi, kemudian yang ini nota kontan, ini termasuk buku intern, kemudian ini adalah faktur penjualan barang secara kredit, kemudian ini adalah nota kredit, nota debit, ini bentuknya bisa dilihat, kemudian nota debit juga, kemudian ada cek, ada bilet giro. Kemudian ini adalah bukti transaksi intern. Ada bukti pengeluaran kas, ada bukti penerimaan kas. Ini contohnya untuk bukti pengeluaran kas dan ini contoh untuk bukti penerimaan kas. Kemudian ada bukti memorial. Ini contohnya. Kemudian ini juga sama contoh bukti memorial. Kemudian ini yang ada bukti pendukung, contohnya adalah tampilan cash out register, surat order pengiriman, kemudian ada struk cek, rekening koran, dan bukti setoran bank. Untuk penjelasan lebih detail dan rinci, kalian bisa menelaah, membaca kembali handout dan modul yang Ibu lampirkan di dalam LMS ini. Kemudian kita lanjutkan kepada verifikasi dokumen transaksi. Kita harus melihat dulu karakteristik keabsahan transaksi itu seperti apa. Yang pertama adalah memenuhi keabsahan formal. Artinya, transaksi dilakukan melalui prosedur formal yang ditunjukkan dalam dokumen transaksi dengan tanda tangan pihak-pihak yang terkait dan mempunyai kewenangan untuk melakukan transaksi yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah selain yang pertama tadi adalah memenuhi keabsahan formal, yang kedua adalah memenuhi keabsahan material. Artinya, perhitungan nilai uang dan penerapan metode serta ketentuan perpajakan yang terkait dengan transaksi dilakukan dengan benar sehingga menghasilkan jumlah besaran yang seharusnya. Berarti itu adalah kita harus menelaah dulu karakteristik ciri-ciri keabsahan transaksi. Kemudian yang kedua adalah identifikasi dokumen transaksi. Satu, kita harus
mengidentifikasi dan meneliti transaksi. Kemudian yang keduanya adalah mengidentifikasi kebenaran hasil perhitungan nilai uangnya. Kemudian mengidentifikasi pengaruh terjadinya transaksi yang bersangkutan itu terhadap aktiva, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Kemudian untuk kepentingan pencatatan, menentukan akun-akun perkiraan yang harus didebit dan dikredit akibat pengaruh-pengaruh terjadinya transaksi tersebut. Kemudian harus cakap dalam menentukan akun-akun buku besar yang harus didebit dan dikredit akibat pengaruh terjadinya transaksi. Kemudian ada kegiatan analisis bukti transaksi. Setelah kita mengidentifikasi keabsahan fisik dokumen transaksi, artinya kita menentukan pihak mana yang mengeluarkan serta meneliti kebenaran identitas fisik dokumen transaksi yang bersangkutan. Kemudian, mengidentifikasi dan meneliti transaksi. Artinya menentukan transaksi apa dan apakah transaksi dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi kebenaran hasil penghitungan nilai uang, yaitu meneliti perhitungan yang dilakukan dengan memperhatikan penerapan metode yang digunakan serta peraturan perpajakan yang berlaku. Kemudian mengidentifikasi pengaruh terjadinya transaksi yang bersangkutan terhadap aktiva, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Kemudian, untuk kepentingan pencatatan, menentukan akun-akun perkiraan yang harus didebit dan dikredit akibat pengaruh terjadinya transaksi. Nah, ini kita akan membahas tentang apa sih gunanya, manfaatnya analisis bukti transaksi keuangan. Satu adalah untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam pengumpulan data, ya, sebagai dasar pencatatan dalam akuntansi. Kemudian untuk mengurangi kesalahan dengan cara mencatat semua kejadian dalam bentuk tulisan. Untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi, kemudian sebagai media yang berisikan data informasi keuangan. Sekarang kita lanjut pada memproses dokumen transaksi. Dokumen transaksi setelah kita identifikasi, setelah kita verifikasi, setelah kita analisis, yang pertama adalah akan kita masukkan ke dalam jurnal. Jurnal merupakan pencatatan pertama kali, the book of original entry, dari suatu transaksi yang harus didasari tanda bukti transaksi yang terjadi. Pencatatan dalam jurnal melibatkan 2 akun atau lebih yang harus didebit dan dikredit dalam jumlah yang seimbang. Berikut adalah aturan pendebitan dan perkreditan akun, yaitu aktiva jika bertambah didebit, jika berkurang dikredit. Saldo normalnya adalah di debit. Kemudian kewajiban jika bertambah dikredit, berkurang didebit, dan saldo normalnya adalah di kredit. Ekuitas jika bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya adalah di kredit. Pendapatan jika bertambah di kredit, berkurang di debit, dan normal di kredit. Sedangkan beban bertambah di debit, berkurang di kredit, dan saldo normalnya di debit. Dalam melakukan penjurnalan, aturan debit dan kredit ini mempunyai peranan yang penting. Kalau salah kalian menempatkan, maka akan timbul data yang tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kemudian, setelah kita menjurnal, setelah kita misalnya jurnal dan seterusnya, maka kita harus menyimpan dokumen transaksi tersebut agar aman, ya. Kemudian harus ada penyediaan tempat khusus dan penataan dokumen transaksi sebagai file atau arsip. Pada dasarnya tujuannya untuk mengamankan file secara fisik dan memudahkan penelusuran kembali jika diperlukan. Kemudian untuk pengamanan file secara fisik, biasanya perusahaan menyediakan map untuk berkas atau folder dan lemari arsip atau filing cabinet sebagai tempat menyimpan dokumen. Semuanya itu adalah untuk memudahkan pencarian dokumen. Pencatatannya bisa dikelompokkan menurut jenis bukti transaksi dan periode terjadinya. Demikian penjelasan dari mata pelajaran
praktek akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur untuk kompetisi dasar 3.1 dan 4.1. Untuk lebih detail dan lebih terperinci, kalian bisa menelaah, bisa membaca, bisa mempelajari dalam modul yang sudah Ibu sediakan. Terima kasih.